Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bagi saudara yang bisa live, tolong semua boleh ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, saudaraku. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan ini beberapa poin, amin saudara. Ya, poin pertama kita sudah belajar itu mintalah hati yang taat. Yang kedua merendahkan hati. Yang ketiga sukacita. Yang keempat hati yang hancur, amin. Puji Tuhan saudara, anugerah Tuhan luar biasa. Karena saya percaya kita ada pada pagi hari ini di tempat ini karena kita punya hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang baru yang Tuhan berikan kepada kita semuanya, amin saudaraku. Hati yang sudah dipulihkan. Katakan hati saya sudah dipulihkan. Hati saya sudah dipulihkan. Dahulu kita mudah sekali panas hati, mudah sekali sakit hati, mudah sekali tersinggung, mudah sekali kita cemberut saudaraku, merasa kita diperlakukan selalu tidak adil. Bahkan saudaraku sering sekali kita ingin saudara yang kasih membalas dendam. Tetapi puji Tuhan kita sudah dibaharui. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus mengampuni semua dosa kita dan kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, begitu luar biasa pertolongan Tuhan sampai pada hari ini. Dan hari ini, saudaraku, kalau minggu lalu kita sudah belajar bersukacita, ketika saudara mendengar firman Tuhan, saya harap wajah saudara semua sukacita. Amin. Haleluya, jangan ada yang tegang-tegang saat mendengar firman Tuhan. Kalau mendengar firman Tuhan pun kita nggak bersukacita, dengan apa lagi lah yang kita bisa bersukacita? Karena di dalam firman Tuhan ada jaminan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, puji Tuhan, saudaraku, hari ini kita masuk ke poin yang kelima, yaitu hati yang tergerak oleh belas kasihan. Amin. Kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 36. Matius pasal 9 ayatnya yang ke-35 sampai 36. Mari saudaraku, Bapak Ibu, saudara kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Amin. Terima kasih saudara. Firman Tuhan berkata, hati yang baru itu adalah hati yang sudah diubahkan oleh firman Tuhan. Amin. Tuhan, saya ulangi, diubahkan oleh firman Tuhan melalui proses waktu setelah kita lahir baru. Haleluya. Hati yang tergerak oleh belas kasihan itu adalah hati yang ditaruh Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Karena dengan hati yang berbelas kasihan kita mau menjadi pelayan Tuhan atau alatnya Tuhan untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada orang-orang lain. Beberapa kali kita sudah belajar dengan poin-poin ini, saudaraku, yaitu masih berada di hati yang baru. Karena kalau saya cerita tentang hati, banyak sekali saudaraku masalah hidup kita dengan hati. Itu sebabnya kita cerita tentang hati yang baru. Karena hati yang baru ini bisa menerima firman Tuhan, bisa menerima pengajaran kebenaran. Keras pun firman Tuhan itu, kalau hati kita sudah dibaharui, kita bisa mendengarnya dengan baik. Amin. Haleluya. Nah saudara, tetapi kalau hati kita belum dibaharui atau belum hati yang baru, kita belum lahir baru, ketika firman Tuhan diberitakan, saudara-saudara, kita belum mengerti. Nah, kalau firman Tuhan itu menyinggung kita bisa sakit hati, marah sama pendeta. Haleluya. Tetapi saudara, karena hati kita sudah menerima pembaharuan daripada Tuhan melalui kelahiran baru kita, melewati proses. Tidak bisa hari ini kita lahir baru, langsung hari ini hati kita baru, langsung jini semuanya baru. Tidak, saudaraku. Ada banyak orang sudah lama lahir baru tapi masih menggunakan hati yang lama, belum menerima proses pembaharuan tentang hati yang baru. Itu sebabnya setelah kita lahir baru, kita berjalan terus mengikut Tuhan. Dengan waktu yang kita tempuh, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melewati proses-proses di mana keadaan yang
terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Amin. Nah, itulah hati kita terproses. Biasanya ketika keadaan itu tidak sesuai keadaan kita, keinginan kita, maka kita bereaksi. Tetapi setelah kita lahir baru dan berjalan terus, dan kemudian kita menerima proses, saudaraku, maka hati kita terproses. Keadaan yang tidak sesuai keinginan kita, reaksi kita sesuai firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, itulah yang perlu kita terima dengan waktu-waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Tidak bisa satu hari kita lahir baru, di situ dibaptis, situ kita penuh Roh Kudus, situ hidup kita berubah. Tidak. Amin, saudaraku. Sama seperti yang dikatakan firman Tuhan, bahwa kita harus menumbuhkan buah Roh Kudus itu di dalam hati kita. Sehingga kehidupan baru itu, buah Roh Kudus itu bertumbuh di dalam hidup kita, makin hari makin diperbaharui untuk mengubah satu karakter kita. Malas menjadi rajin itu pun tidak dalam satu hari. Amin. Untuk kita bisa menerima apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang saudaraku mungkin itu keinginan kita, saudaraku, tidak seperti yang diinginkan oleh firman Tuhan. Untuk melawan, menolak, menyangkal yang kita inginkan ini, untuk menerima firman Tuhan tidak bisa satu hari. Haleluya. Nah, kalau saya katakan saudara berdoa bersungguh-sungguh, saya katakan, padahal saudara biasa saja kali berdoa itu sama saudara. Ya saudara, ya Tuhan kok sudah baik sejak saya lahir baru, semua doa saya dijawab Tuhan. Oh Tuhan baik kok. Tuhan tidak perlu terlalu panjang mau kata-kata berdoa, dan boleh kita berdoa apa yang ada dalam hati kita, singkat, tepat saja, yang jelas, langsung pada tujuan. It's okay. Tetapi saudara yang kasih, membangun hubungan tidak bisa instan. Haleluya. Membangun hubungan tidak bisa instan. Butuh waktu yang panjang untuk mengenal pribadi seseorang. Haleluya. Nah, saudaraku, demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau hubungan doa kita dengan Tuhan ekspres, semua instan, saudaraku, maka kita tidak mengenal pribadi Tuhan. Haleluya. Tetapi kapan kita bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan penyembahan, kita mulai merasakan, saudaraku, perbedaan di dalam diri kita. Karena hidup kita, saudaraku, mulai menyamakan diri kita, atau bisa dikatakan mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kita. Dari mana kita tahu? Dalam doa dan penyembahan. Amin. Haleluya. Nah, itu sebabnya ketika kita mengikuti Tuhan, saudaraku, ada banyak orang setengah perjalanan dalam mengikut Tuhan, kemudian ia mulai mengikuti jalannya sendiri. Ada banyak orang, saudaraku, ketika lahir baru, oh begitu semangat, dan kemudian saudaraku, ia menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Karena proses-proses itu butuh waktu. Tidak ada yang instan. Di dunia ini saja makanan yang instan, saudara-saudara, ya, tidak membawa kesehatan. Haleluya. Walaupun sangat mudah prosesnya. Makan Indomie beli di warung, kemudian kita siram air panas saja sudah boleh dimakan. Amin, saudara. Nah, dan termasuk saudara minuman-minuman instan, saset-saset. Haleluya. Nah, saudaraku, itulah sebabnya firman Tuhan mengajari kita untuk memiliki hati, menumbuhkan hati yang baru sesuai karakter kita itu butuh waktu proses. Terimalah proses sehingga hati saudara makin hari makin terbentuk, hati saya makin hari makin terbentuk. Sampai hari ini pun hati saya terus dibentuk sampai Tuhan Yesus datang, saya pulang ke surga, baru hati saya ini, saudaraku, sudah sesuai dengan firman Tuhan, boleh ke surga. Kalau hati kita belum selaras dengan firman Tuhan, hati kita masih melekat kepada perkara dunia ini, kita belum bisa ke surga. Haleluya. Nah, saya katakan minggu yang lalu, Tuhan sangat peduli pada hatimu. Tuhan peduli pada hati saya. Itu sebabnya ketika kita datang kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, Tuhan mengampuni kita semua dosa-dosa kita, dosa-dosa keturunan yang ditimpakan kepada kita, bahkan dosa-dosa kita yang akan kita lakukan pun, saudaraku, ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan mau
ketika ia datang dalam hidup kita, kita membuka bukan hanya pintu rumah kita yang kita buka, amin saudaraku, tetapi ia mau masuk ke dalam hati kita. Ia terlebih dahulu menempati hati kita. Ia tidak menempati otak kita, ia juga tidak menempati dompet kita, ATM kita, deposito kita, atau yang lainnya, tapi ia langsung bertata di hati kita. Karena dari dalam hati kita ini memancarkan kehidupan yang berikutnya, akan memperbarui logika kita, otak kita ini, ya, jiwa kita ini, pemikiran kita, maka semua akan berubah dalam kehidupan kita. Roma 12 mengatakannya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, pedulilah pada hati kita, apa yang ada di dalam hati kita, karena semua yang ada di dalam hati kita ini akan membawakan kehidupan kita ke permukaan. Apa yang dapat dilihat, apa yang ada di dalam hati kita. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita nggak bisa bilang bukan begitu hatiku, ya cuma itu tadi yang kulakukan, itu hanya sekedar saja. Saudaraku, tidak. Apa yang ada di dalam hati kita yang bisa kita lakukan. Amin. Kalau tidak ada di dalam hati kita, sulit untuk kita lakukan, bahkan nggak bisa kita lakukan, karena sudah sesuai firman Tuhan. Amin saudaraku. Dikatakan saudara bahwa hati yang, karena saya ulangi, karena dengan hati yang berbelas kasihan kita mau menjadi pelayan Tuhan atau alatnya Tuhan untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada orang lain. Hati berbelas kasihan itu adalah hatinya Tuhan. Tuhan memberikannya kepada anak-anak Tuhan sehingga kita bisa melayani Tuhan, mau menjadi alat Tuhan, mau menghambakan diri kepada Tuhan, mau dipakai Tuhan. Kenapa? Karena kasih yang ada di dalam hati kita, belas kasihan itu membuat kita tidak menjaga image kita, membuat kita saudaraku mau merendahkan hati karena ada kasih di dalam. Belas kasihan ini membuat tindakan kita, saudara-saudara, selalu sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun saudaraku mungkin saja untuk menolong orang lain. Saya katakan pada saudara, ketika hati kita tergerak oleh belas kasihan, kita melihat orang dalam keadaan tidak bersuka cita, hati yang tergerak belas kasihan ini, saudaraku, mendatangi orang itu. Amin. Haleluya. Apa masalahmu sehingga engkau tidak bersuka cita? Nah, hati yang tergerak oleh belas kasihan ini membuat kita mau mendoakan orang sakit. Hati yang tergerak belas kasihan ini mau mengetok pintu orang untuk mengajaknya beribadah. Haleluya. Tanpa kita harus jaga harga diri kita, apa kata orang. Karena hati ini menggerakkan kita mau dipakai Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, hati Tuhan Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan yang menjadikan mujizat dalam pelayanannya dimanapun, kapanpun, bahkan apapun keadaan. Ketika Tuhan Yesus tergerak hati dengan belas kasihan, maka pasti ada mujizat. Amin. Kita dipanggil dari kegelapan atau hidup kita yang lama dan menerima keselamatan jiwa kita. Itu adalah karena belas kasihan Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Amin. Kita sudah melihat firman Tuhan tadi, bahwa firman Tuhan ini menerangkan kepada kita, melihat orang banyak itu tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan kepada kita ketika Ia memanggil kita dari kegelapan kepada terang Tuhan. Amin. Entah di mananya hidup kita waktu itu, saudaraku, entah seperti apanya keadaan kita waktu itu, tetapi Ia bisa mengutus seseorang untuk memberitakan firman kepada kita, didengar oleh telinga kita, dijamah di dalam hati kita, lalu hati kita ini mau, kaki kita ini melangkah ke rumah Tuhan, datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudaraku, karena apa? Saudaraku, karena hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan, Dia melihat manusia seperti tidak bertuan. Haleluya. Manusia itu tidak bertuan, sehingga Ia mencari di mana saja orang-orang yang rindu haus akan Tuhan, saudaraku, maka Tuhan mendapatkannya melalui orang-orang yang sudah diutusnya, melalui pelayanan-pelayanan orang yang terlebih dahulu sudah diselamatkan. Kita bisa ditangkap oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, untuk itu Tuhan memberikan hatinya kepada kita. Kita dipanggil dari kegelapan
berharapan kepada kehidupan yang terang, amin saudaraku, untuk menerima keselamatan jiwa kita. Itu bukan kekuatan dan kegagahan kita, bukan karena baiknya kita pantas menerima keselamatan, bukan karena baiknya kita pantas kita untuk diselamatkan, bukan karena baiknya kita pantas saudaraku untuk menerima anugerah Tuhan, bukan. Saya rasa ketika saya belum lahir baru, semua perbuatan saya nggak ada yang baik. Haleluya. Nah saudaraku, dalam kewajaran saja tidak ada yang baik, saudara. Saya pun tidak mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Haleluya. Saya yakin saudara-saudara juga demikian. Amin. Tetapi saudara yang kasih Efesus 2 ayat 8 berkata, kita baca ayat ini saudaraku supaya kita lebih mengerti lagi. Walaupun ayat ini sudah menjadi ayat kesayangan kita semuanya, kita sudah tahu ini semua ayat, saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi gak ada kebanggaan ketika kita diselamatkan. Oh itu karena aku memang baik. Memang orang pe keturunan kuat, keturunan orang baik-baik. Orang pe opa, orang pe oma, orang pe tante-tante. Oh semuanya orang-orang baik kuat dari dulu. Orang suka mau ibadah dari dulu. Orang suka bantu pelayanan, bantu pekerjaan Tuhan, bantu bangunan gereja. Jadi memang wajar kuat kita diselamatkan. No, bukan begitu. Haleluya. Nah saudaraku, kita semua pribadi-pribadi kita diselamatkan anugerah Tuhan. Amin. Itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Amin saudaraku. Jadi kalau kita diberikan anugerah itu karena Tuhan baik sama kita, tidak diperhitungkan dari perbuatan baik yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Amin saudara. Haleluya. Nah karena itu kita terima anugerah itu, kita sangat bersyukur karena belas kasihan Tuhan saja. Keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus, diberikan kepada yang sudah ditentukannya. Berarti ada yang ditentukan untuk binasa, Alkitab berkata. Saudara dan saya, kita semua, saudara sudah masuk dalam penentuan untuk diselamatkan. Amin. Teruslah kerjakan keselamatan kita karena itu anugerah. Dan setelah kita diselamatkan, kita sadari hidup kita hanya karena mujizat dari Tuhan yang telah dianugerahkannya bagi kita. Kita hidup sampai hari ini juga karena belas kasihan Tuhan, bisa menikmati kebaikan Tuhan di dunia ini dan hidup dalam Tuhan, itu pun karena belas kasihan Tuhan. Apapun usaha kita dan pencapaian prestasi kita tanpa anugerah Tuhan, kita tidak bisa menikmatinya, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Nah karena itu kita harus selalu menyadarinya, hidup karena anugerah belas kasihan Tuhan. Amin. Nah firman Tuhan berkata, kalaupun kita ada hari ini, itu karena belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berbelas kasihan, tentunya kita tidak ada di tempat ini. Saya pribadi, saya tidak ada di tempat ini. Amin saudaraku. Saudara juga demikian. Tuhan melihat manusia itu begitu hatinya tergerak oleh belas kasihan, seperti Alkitab berkata tadi, domba-domba yang tidak punya gembala. Nah saudaraku, seperti yang melihat domba-domba yang tidak bertuan, nah yang tidak ada bertanggung jawab atas hidupnya. Nah saudaraku, ketika ia memanggil kita, ia membawakan kita kehidupan penuh penyediaan. Nah Mazmur 23 berkata, saudaraku, itu sebabnya Tuhan menjadikan dirinya gembala bagi saya dan saudara, karena ia melihat manusia itu seperti domba yang tidak bergembala. Maka ia datang ia memanggil manusia itu, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ia memberikan anugerah keselamatan. Kita datang kepada Yesus dan ia menjadikan dirinya gembala bagi kita. Amin. Mazmur 23. Mazmur pasal 23. Saya bacakan kepada saudara semuanya, amin. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tentu saja pemazmur ini mengetahui, saudaraku, rancangan Tuhan begitu indah, sehingga saudaraku, dalam kitab Mazmur ini dituliskan, Mazmur 23 ini menyadarinya, saudaraku, Tuhan itu gembala yang baik. Karena Tuhan sendiri adalah gembala kita yang menggembalakan hidup kita. Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan itu gembala kita, kita tidak akan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Semua yang baik yang dirancangkan Tuhan tidak kurang dalam hidup kita. Haleluya. Ia menyediakan makan minum kita, ia menyediakan ketenangan jiwa kita. Ia memberikan bagi kita yang menjadi kebutuhan kita setiap hari. Ia berkata, ia memberikan aku pada yang di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, karena ada pemimpin, ada gembala, ada Tuhan yang bertanggung jawab, maka jalan kita bisa lurus. Itu semua karena Tuhan mengasihi dengan belas kasihannya kepada kita. Haleluya. Tuhan itu adalah kasih, Tuhan itu mengasihi. Tetapi saya katakan pada saudara, ia bekerja, Tuhan itu bekerja pada ketika hatinya tergerak oleh belas kasih. Amin. Amin. Haleluya. Hati yang tergerak oleh belas kasihan itu sangat dibutuhkan oleh kita semuanya, supaya ia bergerak mengarahkan tangannya yang kuat untuk menolong kita. Amin. Dan di sini dikatakannya, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu lah yang menghibur aku. Walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, dalam masalah-masalah hidup kita, dan hidup kita merasa begitu kelam, saudaraku, dengan melewati situasi kondisi COVID-19 pada awal-awal ini, saudaraku, kita merasa begitu kelam. Apakah masih ada hari yang lebih baik? Apakah besok masih lebih baik atau bagaimana? Ketika kita melihat update pertambahan, saudaraku, kita merasa, saudaraku, kehilangan arah. Bagaimana ini? Seperti apakah ini nantinya? Kalau kita mulai melihat pertambahannya lagi lebih naik, saudaraku, maka hati kita ini tidak tahu arahnya kemana. Oh Tuhan, tolong. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, berjalanlah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena ada gembala yang baik yang menolong, menuntun kita di jalan yang benar. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Amin. Dia gembala kita. Ia melihat kita perlu dikasihani. Amin, saudaraku. Tuhan melihat saya dan saudara perlu dikasihani. Haleluya. Saya senang ketika ada orang merasa saya perlu dikasihani. Dikasihani dalam arti bukan saudaraku, oh kasihan dia seperti, bukan. Maksudnya perlu dikasihi. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, kita senang ketika ada orang yang mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tuhan menyediakan, penyediaan Tuhan tidak pernah kurang bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Saudaraku, ia memberikan pengurapannya bagi kita. Amin, saudaraku. Selalu melimpah-limpah sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tidak mesti tinggal di pastori gereja, tetapi tinggal di rumah Tuhan. Suka di rumah Tuhan, suka melayani di rumah Tuhan, suka menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Walaupun dalam kondisi kita sekarang ini, saudaraku, kita dirumahkan ibadah, saya katakan pada saudara, walaupun saya tinggal di pastori gereja, hati saya tetap ada di gereja. Kapan kami bisa kembali beribadah bersama?
seperti apa caranya ya. Saya sudah buat saudaraku rancangannya seperti ini, nanti seperti ini, nanti seperti ini. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, kerinduan hati kita untuk terus ada di rumah Tuhan. Kalau saudara anak Tuhan, saudara yang baru, saudara sudah punya hati baru menerima proses saudaraku di dalam Tuhan, dan saudara sudah memiliki hati yang baru dalam Tuhan tapi tidak rindu rumah Tuhan, berarti perlu proses ulang. Amin. Haleluya. Nah saudaraku, prosesnya lebih sakit lagi kalau kita saudara yang kasih, aduh kenapa aku. Makanya saudara yang belajar kita menerima proses dari bawah. Amin. Amin. Jangan sampai kita sudah di atas, prosesnya terlalu tinggi untuk kita terima. Dan kebanyakan orang cepat kali naik di atas, sampai di atas saudaraku, kalau jatuh saudaraku sakitnya gak ketolongan. Amin saudara. Haleluya. Terimalah proses hati saudara, dari teguran kecil-kecil sampai teguran keras-keras. Amin. Haleluya. Terimalah pelayanan kecil dulu, walaupun saudaraku cuma suruh sana suruh sini, cuma saudaraku hal yang tidak tampak saudaraku. Terimalah proses itu dulu sampai saudara di bawah Tuhan, sampai di atas. Amin. Haleluya. Jangan sepengen maunya di atas, hati saudara belum terproses. Hati harus terproses sehingga hati berbelas kasihan, mulai dari satu jiwa kepada jiwa berikutnya. Mulai dari jiwa yang memang kita rasa saudaraku kelihatannya nggak mungkin saudaraku, sehingga kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan dia supaya dia menerima Yesus. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin sering kita ditolak dengan sikap kita saudaraku untuk memberitakan firman kepadanya. Nah itu proses hati. Amin. Haleluya. Nah saudara-saudaraku, mari kita belajar saudaraku untuk menerima belas kasih Tuhan, supaya hati kita ini selalu tergerak oleh belas kasihan melihat jiwa-jiwa seperti Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya kalau Tuhan menyediakan segala yang menjadi kebutuhan kita, yang menjadikan dirinya gembala bagi kita. Dan sesungguhnya kita tidak layak dan tidak mendapat perhitungan di mata Tuhan. Namun karena Tuhan tergerak hati oleh belas kasihannya, sehingga kita mendapat pemeliharaan seperti domba yang dipelihara dan digembalakan oleh tuannya. Sesungguhnya kita ini bukan masuk perhitungan Tuhan. Siapakah kita, apakah kita, setitik debu saudaraku. Haleluya. Nah saudaraku, tetapi Tuhan peduli di sudut kehidupan saudara, ada di daerah-daerah terpelosok sekali seperti saya saudaraku. Ya Tuhan memanggil saya saudaraku di tengah-tengah kehidupan yang tidak seperti orang lain. Saya katakan pada saudara bahwa satu desa yang kecil terpencil sekalipun, tapi Tuhan bisa melihat saya di sana. Amin. Haleluya saudara. Ya mungkin saudara juga demikian. Ya saudaraku, di kepulauan Halmahera saudara, ya kepulauan yang terkecil sekalipun, di balik gunung saudaraku, ya di alur-alur pantai saudara. Haleluya. Di sanalah rumahku. Amin. Haleluya. Nah saudara, mungkin juga saudara yang kasih di kepulauan kecil, mungkin di daerah perkampungan, di balik gunung, jalannya pun jalan setapak, tapi Tuhan mengenal kita. Dia menjemput kita dari sana melalui satu berita. Amin. Dia langsung masuk ke dalam hati kita, membawa kita ada di rumah Tuhan hari ini. Haleluya. Entah bagaimana cara Tuhan, sampai mata Tuhan sempat melihat saya dan saudara. Kenapa? Karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Amin. Saya dan saudara butuh ketika Tuhan tergerak oleh belas kasihan, maka kasih Tuhan itu akan melakukan mujizat dalam setiap kehidupan kita. Amin saudaraku. Dan firman Tuhan berkata, Ia mengembalakan kita sehingga Ia memelihara kita. Ia menjadikan Tuhan bagi dirinya. Ia bukan menjadikan Dia Tuhan bagi kita. Amin saudaraku. Ia memberikan pemeliharaannya di dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita ada hari ini. Kita mau makan ada, kita mau tidur bisa, kita mau beraktivitas bisa, saudara kuliah bisa, saudara jadi sarjana boleh, saudara menjadi pekerja boleh, saudara bisa melayani Tuhan. Dimanapun kita, apapun profesi kita, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia menyertai kita karena Ia mengembalakan hidup kita. Bersyukurlah begitu baiknya Tuhan, karena hatinya tergerak oleh belas kasihan,
Sehingga saya mengenal saudara, saudara mengenal saya. Karena ada hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dia ambil dari sana, dia ketemukan kita di tempat ini. Kita bisa mengerti. Kalau saya cerita tentang belas kasihan Tuhan, menjamah hati kita. Kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, aku tidak di sini. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih, Ayub berkata, Ayub 10 ayat 12. Ayub pasal 10 ayat 12, saya minta kaum pria membacakannya. Dapat saudaraku? Ya, silakan 1, 2, 3 ya. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Iya, kemudian hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Saudaraku, nyawa kita dipelihara oleh Tuhan. Berharga di mata Tuhan napas orang yang dipilihnya. Ia menjaga kita sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Ayub berkata, ia Tuhan adalah penjaga, menjaga nyawanya. Walau ia sudah, saudaraku, sekujur tubuhnya sudah merasa sakit, tapi ia masih punya nyawa. Haleluya, saudara. Ia masih punya nyawa, ia masih bernapas, ia masih hidup. Tuhan memelihara nyawanya. Nah, saudaraku, hari ini kita ada, Tuhan memelihara nyawa kita dari semua serangan, dari virus-virus, dari semua penyakit, dari kematian. Tuhan menjaga saudara dan saya katakan pada saudara, hari ini saudaraku, saya sudah setengah abad hidup. Amin, saudaraku. Di perpanjangan kehidupan saya, saudara, perjalanan kehidupan saya, berkali-kali saudaraku diambang pintu maut. Amin, saudara. Sering sekali menghadapi, hampir saja mati. Hampir mati. Tuhan memelihara nyawa saya. Amin. Demikian juga saudara. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan memelihara nyawa kita, ia karena mengasihi kita, karena belas kasihan Tuhan, ia masih punya rencana yang baik untuk hidup kita. Amin. Haleluya. Rencana Tuhan baik. Ayub berani mengatakan hal itu, saudaraku. Apa yang dilakukannya pada saat itu, saudara, kalau kita baca dalam pembacaan schedule kita, dengan rasa apa yang sudah dialaminya yang begitu sakit, saudaraku, tetapi ia tahu Tuhan melihara nyawanya. Untuk apa Tuhan melihara nyawanya? Karena masih ada masa depan bagi Ayub. Haleluya. Haleluya. Bahkan masa depan yang lebih baik daripada masa lalunya. Hari ini kita percaya dengan keadaan kita melalui kondisi yang kita alami sekarang. Amin. Kita percaya masa depan kita lebih baik daripada masa yang lalu dan masa sekarang. Amin. Yang percaya katakan saya ya Tuhan. Haleluya. Nah, Alkitab mengatakan Tuhanlah yang memelihara umatnya. Sesungguhnya semua aspek kehidupan kita sepenuhnya anugerah Tuhan. Bila kita merasakan kehidupan kita dalam keadaan baik-baik dan juga masih ada beberapa bagian hidup kita belum merasa baik atau masih kurang, percayalah terus bahwa kalau bagian yang lain sudah ditolong Tuhan, maka yang belum baik juga pasti akan diperhatikan oleh Gembala yang baik itu, yaitu Tuhan kita. Haleluya. Sering sekali saudaraku, di dalam kehidupan kita sudah banyak yang baik yang dilakukan Tuhan pada hidup kita. Pertama sekali kita sudah diselamatkan, menerima anugerah keselamatan karena belas kasihan Tuhan. Doa kita sudah dijawab Tuhan, kita sehat, kita tidak kurang suatu apapun. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, kita bisa melakukan aktivitas kita dan banyak berkat Tuhan kita bisa melayani Tuhan. Amin. Tetapi satu bagian dalam kehidupan kita, mungkin saudaraku, ya sisi kehidupan ada yang lain. Mungkin keuangan kita kurang, ya saudaraku, tidak seperti kita maunya semuanya limpah, atau mungkin keluarga kita belum diselamatkan, atau mungkin saudaraku, ya hubungan kita dengan orang terdekat kita belum begitu baik. Mungkin saja semua sudah baik, tapi ada SMS, WA dari orang yang kita cintai belum dikonfirmasi atau belum dibalasnya, saudaraku. Saudari kasih bisa terganggu pemikiran kita.
Lupa kita yang baik, yang banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Saudaraku, hal yang kecil bisa menghilangkan sukacita kita. Saudara-saudara sudah menjadi anak Tuhan, saya dan saudara. Mari kita belajar memiliki hati yang baru ini. Itu proses. Amin. Apapun tidak bisa mengambil alih sukacita hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Ingat yang baik, kalau yang ini sudah ditolong Tuhan, maka yang lainnya pun pasti ditolong. Amin. Haleluya. Nah, kita percaya semuanya sudah baik. Kenapa masih ada yang belum baik? Supaya kita terus berjuang, kita terus berlari, kita terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Supaya kita terus berlari mendapatkan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan bahwa segala perkara itu mendatangkan kebaikan, bukan hanya pada orang yang mengasihi Tuhan, tapi pada semua orang, terlebih saudara dan saya yang memang mau mengasihi Tuhan. Roma 8 berkata, Roma pasal 8 ayat yang ke-28, saya bacakan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Menjadi kerinduan kita selalu agar Tuhan tergerak oleh saya ulangi, ayat 28. Ayat ini diberlakukan bagi semua orang, terlebih bagi kita yang mengasihi Tuhan. Katakan, saya ya Tuhan. Saya ya Tuhan. Hanya untuk menunggu waktu yang baik itu kita perlu sabar ya ini. Saya ulangi, hanya untuk menunggu waktu yang baik itu kita perlu hati yang sabar dan terus menumbuhkan karakter kita sesuai buah-buah Roh Kudus. Ketika Tuhan tergerak hati oleh belas kasihan, maka percayalah kita pasti menerima mujizat yang membuat hati kita kagum akan pekerjaan Tuhan dan menjadi kesaksian kemenangan bagi setiap orang. Dan dengan demikian lebih banyak lagi orang-orang datang kepada Yesus. Allah turut bekerja, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi hidup saya dan saudara. Amin. Sering sekali dalam keadaan yang tidak baik itu kita merasa Tuhan tidak menolong kita di sana. Kita merasa kenapa ini terjadi. Sering boleh kalau kita koreksi diri dengan berkata, apa ya salahku, di mana ya kelalaianku, is okay. Tetapi lebih sering saudara kasih kita mempersalahkan. Dari tema firman Tuhan nanti yang baru ini kita sudah belajar bagaimana Kain dan Habel. Ketika persembahannya tidak diterima, maka ia mempersalahkan Habel. Habel yang menjadi ancamannya, Habel yang dibunuhnya. Dia tidak mengkoreksi dirinya, kenapa persembahannya tidak diterima. Sering sekali di dalam kehidupan kita demikian. Bila terjadi sesuatu padahal banyak yang baik, yang kita fokuskan kepada yang tidak baik, lalu kita tidak mau bersyukur. Lalu kita, saudaraku, tidak lagi bisa, saudaraku, melakukan apa yang menjadi bagian kita, karena fokus kita kepada kesalahan. Seperti yang selalu saya katakan pada saudara, memang manusia itu, saudaraku, lebih sering sekali, bukan hanya lebih, sering sekali, ya saya pribadi pun begitu. Banyak yang benar, tetapi yang difokuskan mata kita ini kepada yang salah. Amin. Nah, saudaraku, kelihatannya kok di situ aja, kok aku juga lihat kok terasa ya, kok itu kok dilihat gitu. Sering kita melihat yang salah. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, mudah sekali memandang yang salah itu, dan kita sangat bisa dipengaruhi oleh yang salah itu. Padahal seperti yang saya katakan, saudaraku, berjuta-juta kebaikan yang kita terima, satu kali kesalahan kita fokus pada kesalahan. Itu sebabnya kita belajar dari satu kesalahan itu, kita terus belajar, saudaraku, supaya kita tidak fokus pada kesalahan, selalu belajar fokus kepada yang baik. Amin.
apa yang Tuhan sudah buat baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, karena Dia Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan, apa reaksi kita, apa respon kita, bagaimana tindakan kita, dan bagaimana sikap kita menghadapi yang salah. Itu proses hati. Amin. Ketika kita melihat satu kesalahan orang lain, langsung kita, saudara, membangun benteng. Oh, rupanya kau seperti itu. Dan kemudian kita tidak mau lagi berurusan dengan orang itu. Proses hati kita belum selesai. Kita akan ketemu dengan orang lain yang memiliki kesalahan yang sama lagi. Mungkin kita harus pindah kota. Kita akan bertemu dengan orang lain di kota itu lagi. Masih proses yang sama. Jadi saudaraku, begitulah hati kita ini. Ketika ada yang salah, mari kita fokus kepada yang baik, jangan fokus kepada yang salah. Sehingga kalau yang salah itu bisa diperbaiki, akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Mungkin itu dalam hubungan, mungkin itu di dalam karir, mungkin itu di dalam segala perkara, bahkan pelayanan dalam hidup kita. Haleluya. Markus 8 ayat 1 sampai 10 kita baca, saudaraku. Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara baca yang genap. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, saudara, hatiku tergerak belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Saudara, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sisa baginya? Yesus berkata kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka 7. Saudara, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Setelah itu ia mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap syukur, mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Saudara, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang membuka potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Saudara, Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Kanaan. amin. Terima kasih. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, menjadi kerinduan kita selalu adalah ya, agar Tuhan tergerak hati oleh belas kasihan kepada kita. Karena kalau Tuhan belum tergerak hati oleh belas kasihan, berapa lama pun kita sudah mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, maka kita belum dilimpahi dengan mujizat. Kita perlu banyak mujizat dalam semua bidang kehidupan kita, karena hidup kita sangat bergantung pada belas kasihan Tuhan, termasuk dengan kesembuhan virus COVID-19 ini. Karena hanya belas kasihan Tuhan saja yang bisa menyembuhkan semua yang berada dalam karantina atau isolasi diri, baik yang di rumah sakit maupun di rumah sendiri. Amin, saudaraku. Nah, kita di sini melihat ketika Tuhan tergerak oleh belas kasihan, maka ada mujizat. Mereka sudah mengikuti Tuhan selama 3 hari. Mereka tidak memusingkan dengan hidup mereka, tapi mereka mengikut Tuhan. Nah, saudaraku, apakah selama 3 hari mereka bisa menahan lapar? Tentunya, saudaraku, kalau Alkitab menuliskan mereka mungkin sudah lapar, tapi karena rindunya untuk mendengar firman Tuhan, saudaraku, haleluya, mereka terus mendengar dan mengikuti Tuhan. Amin, haleluya. Nah, pada waktu itu, kenapa bukan semalam, kenapa bukan hari pertama, kenapa bukan hari kedua, tetapi kenapa setelah 3 hari? Nah, saudara yang kasih Tuhan, karena di situ hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Saudaraku, ya bisa memberi makan 4.000 orang hanya dengan beberapa roti dan beberapa ikan. Ia mengucap syukur dan membagikannya, lalu
lagi 7 bakul. Haleluya. Nah saudaraku, ada mujizat ketika hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Amin. Apa yang harus kita buat? Di sini kita melihat pelajaran dari firman Tuhan ini. Pertanyaannya, apakah yang harus kita buat sehingga hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan? Haleluya. Saudaraku, apa yang harus aku buat? Nah, saudara, ada banyak di Alkitab. Saudaraku bertanya, guru, apa yang harus aku buat supaya aku selamat? Ya, haleluya. Dan banyak lagi pertanyaan yang lain. Ya, apa yang harus aku buat? Nah, saudara, hari ini pertanyaan saya dan pertanyaan saudara, kita semua, pertanyaan kita, apa yang harus aku buat? Aku udah melayani Tuhan, aku udah lama ikut Tuhan, aku udah gereja, udah lama jadi Kristen, aku udah banyak melakukan apa yang menjadi bagianku, udah memberi persembahanku, udah bayar persepuluhanku, udah memberi kasih ucapan syukurku, aku udah melayani Tuhan, siang malam udah menginjil, udah ada banyak jiwa dan lain sebagainya. Kok aku merasa hidupku biasa-biasa saja? Kok malah aku kelihatannya kurang semangat? Kok aku kelihatannya tidak berapi-api? Kok aku biasa-biasa saja dalam hidup ini? Aku butuh mujizat. Aku butuh mujizat. Apa yang harus aku buat? Nah, saudaraku, setiap orang bertanya, setiap orang ingin mendapat jawabannya. Haleluya. Saya pribadi pun begitu. Kok belum ada mujizat? Kok belum ada? Sampai hari ini belum terjadi kejadian 18. Amin, saudaraku. Haleluya. Kenapa ya kok seperti ini? Nah, masih banyak pertanyaan. Apa yang harus aku buat? Amin. Mungkin saudara begitu. Apa yang harus aku buat supaya aku dapat pekerjaan? Apa yang harus aku buat? Kenapa aku masih sampai hari ini belum selesai kuliah? Apa yang harus aku buat? Kok belum ada jodoh sampai hari ini? Apa yang harus aku buat supaya keluargaku selamat? Dan banyak lagi yang lain pertanyaan kita. Amin, saudaraku. Kita butuh mujizat. Mujizat itu melampaui keakalan pikiran kita. Kemampuan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Kemampuan Tuhan bekerja dalam aspek kehidupan kita. Memang tidak bisa dikerjakan, tidak bisa kita pikirkan. Manusia biasa tidak mampu memikirkannya, tapi dia Tuhan, dia punya mujizat. Kenapa? Karena dia Tuhan penuh mujizat. Memang dia punya karakter. Karakter itu karakter mujizat. Sifat Tuhan itu mengalir dengan mujizat. Di mana ada Tuhan, di sana ada mujizat. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara, dan saya dijadikannya pun mujizat. Amin, saudaraku. Dan kita sudah mengalami banyak mujizat dalam hidup kita, tapi ada bagian yang belum baik itu. Kita butuh mujizat. Saya katakan kepada saudara, saya sudah cukup baik, tapi masih ada yang belum baik dalam hidup saya. Karena Alkitab menerangkan tidak baik manusia seorang diri. Ini contohnya. Saudara juga demikian. Mungkin saudara pakai ayat yang lain lagi. Iya, kenapa ya? Dia kok udah melayani Tuhan, kenapa ya kok seperti ini? Mungkin saudara pakai ayat yang lain. Kalau saya yang dapat lihat, saudaraku, nyata di mata dunia memang belum tergenapi firman itu. Amin. Haleluya. Nah, saudara kasih dia ya. Kalau dibilang, ya kenapa dia belum dapat jodoh? Padahal dia itu pintar berkorban. Bahkan ada yang saudaraku membuat statusnya, kenapa orang yang jomblo, kenapa orang yang belum menikah kata pintar bercerita tentang perjodohan. Nah, saudaraku, saudara yang kasih Tuhan, saya katakan pada saudara, saya mulai berpikir saudara yang kasih seakan-akan ini sindiran. No problem, amin, saudaraku. Ya, bagus. Sehingga saya pun mulai belajar. Lalu dia jawab sendiri. Ketika ia bertanya, dia jawab sendiri. Saudaraku, bagus orang punya status itu. Ya, saudara, apa katanya kan? Ternyata katanya pelatih katanya, pelatih itu dia tidak ikut bermain, tapi dia bisa mengatur permainan. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya berpikir ketika membacanya, oh my God, saya kalau cerita jodoh sama anak muda, anak-anak muda harus begini, harus begitu. Nah, saudaraku, saya katakan pada saudara, saya mulai berpikir, betul juga ini ya. Kalau ternyata pelatih tidak ikut bermain, dia bisa mengatur orang latih menjadi menang. Amin. Haleluya. Tapi bukan berarti, saudaraku, saya katakan kalau begitu saya sudah baik. Masih ada yang belum baik. Dunia pun bisa menilai saya. Orang yang mendengar saya hari ini pun bisa menilai saya. Ngomong kau di situ. Mana? Kalau memang kau udah baik semua, kau harusnya menikah. Begitu contohnya, saudaraku ya. Tetapi saudaraku, bukan karena saya belum menikah lalu saya tidak melayani Tuhan. Amin. Semua yang sudah diberikan Tuhan baik, sangat luar
sama saya sangat baik. Dan itu yang saya hidupi. Yang belum baik bukan menjadi masalah saya untuk tidak lagi melayani Tuhan. Saya percaya yang ini dibaikin Tuhan, yang lainnya dibaikin Tuhan. Entah bagaimana caranya, yang jelas saya letakkan pengharapan saya di dalam Tuhan sehingga tidak terlihat yang tidak baik itu. Amin. Haleluya. Sampai Tuhan Yesus datang, saya tetap melayani Tuhan. Kalau sampai Tuhan Yesus datang pun itu masih dinilai orang belum baik karena belum ada kegenapan firman Tuhan. Saya akan katakan pada Tuhan, bukan urusan saya, Tuhan punya urusan. Haleluya. Nah, itu yang saya katakan, ada banyak yang baik yang kita terima dari Tuhan, tapi banyak orang fokusnya kepada yang tidak baik. Sehingga apa yang Tuhan rancangkan tadi, saudaraku, tidak terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Karena fokus kepada yang tidak baik. Padahal udah banyak yang baik. Amin. Haleluya, saudaraku. Mari kita belajar dari firman Tuhan sehingga hidup kita tergerak hati oleh belas. Saya ulangi, Tuhan melihat hidup kita tergerak hati oleh belas kasihan sehingga bisa menutupi semua yang masih kurang dalam hidup kita. Amin. Nah, saudaraku, kalau saya berkhotbah jangan orang lihat saya, oh dia itu belum menikah, dia itu kalau ngomongnya pintar. Seperti yang tadi ketika saya baca status itu, saya saudara yang kasih Tuhan senyum sendiri. Dia bertanya kenapa, dia katakan, tapi dia jawab sendiri, pintar ini orang. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya katakan pada saudara, walaupun mungkin bukan sengaja dia menyindir saya, tapi sungguh saya tersindir. Tetapi saudaraku, itu membuat saya lebih menyadari diri saya. Haleluya. Bahwa kalau bukan belas kasihan Tuhan, saya tidak ada hari ini. Dan masuk dalam rencana Tuhan. Selalu saudaraku bersyukur, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah tolong. Sehingga yang masih kurang itu tidak terlihat. Amin. Amin. Haleluya, saudaraku. Saya katakan pada saudara, sering sekali ketika saya keluar di dompet saya, saudaraku, uang nggak sampai 50.000, ya. Di dompet saya sering kejadian seperti itu. Saya lupa, saudaraku, dompet saya ternyata udah habis uangnya. Tapi saya pergi keluar, kemudian saudaraku, saya tidak ada. Saya belanja ini, belanja sini, belanja sana, beli ini, beli ini. Haleluya. Lalu saya sadar, gak cukup uang di dompet. Mana cukup ini? Oh my God, mau ku balikin, udah ku ambil. Nah, saudaraku, ketika saya sampai di kasir, saudara, saya tidak mengeluarkan uang, saya mengeluarkan kartu. Nah, saya katakan pada saudara, sering sekali saudaraku di dalam kehidupan kita, orang menilai kita, oh gak ada uangnya. Karena kita, saudaraku, gak ada uangnya, inilah dompetnya kosong. Penyediaan Tuhan lebih daripada isi dompet saudara. Itu sebabnya jangan fokus pada kekurangan. Orang gak pernah tahu, bisa saja ada orang menilai saya kalau saya keluar bawa dompet. Orang berpikir, oh banyak uangnya, dia tidak tahu kosong dompet saya. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, sering sekali kejadiannya seperti itu yang saya alami dalam hidup saya. Ketika saya membawa dompet saya keluar, waktu saya mau beli, gak ada uangnya. Rupanya Kak tadi udah dibayarkan ini, rupanya tadi udah ini, aku kosong. Nah, saudaraku, orang gak tahu itu. Yang tahu saya. Saya yang tahu. Amin. Nah, saya mau katakan pada saudara, begitulah seringnya di dalam kehidupan kita ini, saudaraku, kita berpikir orang tahu, padahal sebenarnya orang pun tidak tahu. Saya katakan tadi pada saudara, saya yang merasa, padahal mungkin orang tidak merasa. Haleluya. Saya merasa kurang, tapi orang mungkin tidak pernah menilai tentang kekurangan itu pun. Amin. Dan kalau mungkin juga orang menilainya, saudaraku, saya tidak tergantung kepada kekurangan, kepada penilaian orang lain. Amin. Itulah setiap hari proses hati kita. Karena kapan saya bergantung kepada penilaian orang lain, saya nggak sanggup berdiri di sini mau ngomong apa. Amin, saudaraku. Tapi kalau bergantung pada firman, lihat yang baik yang Tuhan sudah berikan, semua karena belas kasihan Tuhan. Dan saya bergantung terus. Hidup saya sangat bergantung
kasihan Tuhan. Hidup saudara juga demikian. Amin. Amin. Apalagi dengan kondisi kita sekarang dengan COVID-19 ya. Hanya belas kasihan Tuhan saja yang bisa menyembuhkan semua yang berada dalam karantina isolasi diri, baik yang di rumah sakit maupun di rumah sendiri. Kenapa? Saya mau katakan pada saudara bahwa saudaraku dengan kondisi virus yang terjadi sekarang ini, segala pengetahuan manusia tidak bisa mengatasinya. Amin. Segala cara yang sudah dibuat oleh pemerintah tidak bisa mengatasinya. Saudaraku, hanya belas kasihan Tuhan sehingga saudara dan saya terhindar dari virus tersebut. Kita tidak tahu siapa yang akan membawanya, menyebarkannya, tetapi belas kasihan Tuhan, nyawa yang di dalam ini pun dipeliharanya, maka yang di luar ini pun dijaga. Amin. Amin. Haleluya saudara. Ya. Ya saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya saudara bisa mengerti firman Tuhan ini. Tolong taruhkan di layar saudara supaya firman Tuhan ini terus menjadi berkat bagi kita. Amin. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan, haleluya, hanya Tuhan yang bisa belas kasihan Tuhan dan menyembuhkan semua yang sakit dari COVID-19 ini, menormalkan aspek kehidupan kita. Kalau nggak karena belas kasihan Tuhan, saudaraku, kita nggak tahu sampai kapan. Mungkin kita 10 tahun melewati proses ini, 10 tahun pakai masker dalam nama Yesus hanya setahun, beberapa bulan ini, tidak bertahun-tahun. Amin. Nah itu lagi kita perlu belas kasihan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, cepat berlalu, saudaraku. Tetapi kalau kita pakai pikiran kita terus bertambah, nah saudaraku, mungkin saudaraku yang mengupdate pun sudah bosan. Nah saudara-saudara, haleluya. Nah sehingga tidak pernah lagi keluar update-annya, saudaraku, karena udah bosan. Loh kok jadi gini terus? Loh kok jadi gini terus? Wah sebentar lagi udah jadi warna ini lagi, warna itu lagi, warna ini lagi. Yang baca nih berpikir, saudaraku. Nah sehingga saudara yang kasih Tuhan, kita percaya dengan iman kita melihat belas kasihan Tuhan bekerja sehingga kita bebas dari COVID-19. Tidak berlama-lama, kita percaya kita akan segera boleh normal lagi dalam aspek-aspek hidup kita, termasuk dalam ibadah kita. Tidak ada lagi penyebaran dengan iman. Kalau Tuhan tergerak oleh belas kasihan, berapapun berat yang harus ditanggung dan berapapun orang yang sudah terkonfirmasi atau terinfeksi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, belas kasihan Tuhan. Bagaimana caranya kita menerima belas kasihan Tuhan? Amin, saudaraku. Haleluya. Jawabannya, saudara, saya mau katakan kepada saudara tadi, apakah yang harus kita buat sehingga hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan? Jawabannya adalah teruslah setia mengikut Tuhan. Berapapun waktunya, jangan berhenti atau ekakeo. Amin. Mereka mengikut Tuhan selama 3 hari tahan lapar dan tidak memusingkan diri dengan kehidupan yang lain atau kebutuhan yang lain, tapi terus berjalan mengikuti Tuhan sehingga hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan, memperhatikan yang menjadi kebutuhan makan dan untuk kesehatan, kekuatan mereka supaya mereka bisa melanjutkan hidup mereka lagi. Amin. Jawabannya adalah teruslah mengikut Tuhan. Amin. Bagaimana caranya supaya saya mendapat belas kasihan Tuhan? Teruslah mengikut Tuhan. Jangan berhenti. Mereka dalam Alkitab, dalam Markus, ya Markus 8 tadi, berapa hari mereka mengikut Tuhan? 3 hari. Bu, saya sudah 3 tahun. Bu, saya sudah 30 tahun. Atau mungkin saudara sudah lebih dari itu dalam mengikut Tuhan. Kok tiap hari aku kelihatannya ngemis sekali untuk dikasihi Tuhan? Saudaraku, teruslah. Amin. Amin. Jangan berhenti. Teruslah sampai pada satu titik yang ditentukan oleh Tuhan. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Yang selama ini terlambat, yang selama ini tertunda, yang selama ini kau begitu berjuang, dan Tuhan memberikan belas kasihan. Ada mujizat,
Di sana ada kebaikan, di sana ada perbaikan, di sana ada pemulihan, di sana ada pertambahan, di sana ada peningkatan. Engkau kagum dan engkau menceritakannya pada orang lain. Hidupmu menjadi berkat. Amin. Kenapa hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan pada saat itu setelah 3 hari? Supaya mereka bisa melanjutkan hidup mereka menceritakan firman Tuhan kepada lebih banyak orang. Amin. Haleluya. Bisa saja Tuhan pulangkan, bisa saja aku udah berkorban. Oh, mereka bisa kok cari makan sendiri pulang sesuka hati mereka kemana ke arah kampung-kampung mereka. Tapi Tuhan peduli perut mereka. Tuhan peduli kebutuhan makan minum kita. Tuhan peduli kekuatan dan kesehatan kita. Untuk apa? Supaya kita bisa melanjutkan hidup kita. Tuhan peduli yang melalukan kita melewati setiap kondisi virus corona ini, supaya kita bisa melanjutkan hidup kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Lebih banyak lagi nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Marilah mengikut Tuhan dengan tetap setia beribadah walaupun belum bisa normal seperti dahulu. Kita bersama-sama di gereja, berapa panjang pun waktu yang kita harus ikuti, tetaplah setia mengikut Tuhan dalam pribadi kita masing-masing, dan dengan iman percaya bahwa satu hari Tuhan tergerak hati oleh belas kasihan memulihkan keadaan kita, menyembuhkan semua orang yang sakit dari COVID-19 dan menormalkan aspek kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bu, udah 3 bulan kita begini, Bu. Bu, udah berapa bulan ini? Mau masuk bulan 7 lagi, Bu. Bulan 7. Aduh, sudah 4 bulan. Oh, kita sudah begini, Saudara belajar mengikut Tuhan, tidak bersungut-sungut. Di dunia ini, saudaraku harus sadar, semua yang ada di dunia ini ada expired. Ada batasnya. Amin. Itu pasti berlalu. Tapi sementara waktu ini berjalan, mari kita percaya belas kasihan Tuhan pasti datang. Hati yang tergerak oleh belas kasihan pasti membawakan mujizat. Kiranya Tuhan berbelas kasihan atas saya, kiranya Tuhan berbelas kasihan atas saudara, kiranya Tuhan berbelas kasihan atas kebutuhan saya. Ia juga Tuhan berbelas kasihan atas segala kebutuhan saudara-saudara. Ketika ia berbelas kasihan membawakan pemulihan, ketika ia berbelas kasihan membawa mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bersabarlah. Tumbuhkan doa kudus saudara sementara kondisi ini terjadi. Haleluya. Tanpa kondisi ini mungkin tumbuh buah kesabaran kita. Saya ulangi, tanpa kondisi ini mungkin belum buah kesabaran kita. Saudara, tapi setelah kondisi ini kita menjadi orang yang panjang sabar. Buah Roh Kudus kesabaran makin meningkat dalam hidup kita, makin besar, makin panjang. Amin. Haleluya. Makin tinggi, makin sanggup. Kita nggak tahu apakah setelah ini masih ada yang lain. Amin, saudaraku. Tetapi kesabaran kita sudah bertumbuh. Mari saudara, dalam kehidupan kita bergantung pada belas kasihan Tuhan. Amin. Poin yang ke-6, masih ingat poin 1 apa? Mintalah hati yang taat. Yang kedua, 3, 4, kelima tadi, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Jangan lupa katakan, Tuhan tergeraklah hatimu oleh belas kasihan kepada hidupku. Nah, kalau saudara berdoa kepada Tuhan, selalu katakan, kiranya hatimu tergerak oleh belas kasihan kepada aku, Tuhan. Amin. Nah, yang ke-6, hati yang bersyukur. Ini satu paket lagi. Amin, saudaraku. Kalau Tuhan begitu berbelas kasihan kepada saya dan saudara, kenapa kita tidak tahu bersyukur? Saya kasih satu-satu paket kepada saudara. Paket taat harus rendah hati. Paket bersukacita punya hati yang hancur. Paket hati yang berbelas kasihan dari Tuhan, tahu bersyukur. Amin. Karena semua ada di dalam hati kita. Reaksi kita akan
apakah kita seorang yang hancur hati di hadapan Tuhan, atau seorang yang suka mewek kepada orang lain tapi gak hancur di hadapan Tuhan. Haleluya. Lalu kita suka menuntut. Nah, apakah kita menyadari karena belas kasihan Tuhan kita ada, lalu apakah kita orang yang tahu bersyukur? Mari belajar dari firman Tuhan. Amin. Mazmur 136 ayat 1. Mari kita baca sama-sama saudara dengan bersukacita. 1, 2, 3 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dulu saudaraku ya, Mazmur 136 ayat 1. Haleluya. Dulu saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum saya lahir baru dan setelah saya lahir baru, saya merasakan Mazmur 136 ayat 1. Haleluya. Nah, saudara ini kasih Tuhan bahwa ketika kita sudah lahir baru, ya. Tolong yang di laptop sana fokus pada firman Tuhan ya. Nah, saudaraku, saya katakan pada saudara bahwa setelah saya lahir baru, saya merasakan kebaikan Tuhan. Saya mulai mengasihi Tuhan. Dan sampai hari ini, saya merasakan kebaikan Tuhan. Dan saya rasakan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, begitu besar kasih yang diberikan Tuhan, tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Saya mengikut Tuhan sudah hampir 40 tahun, sekitar 38 tahun, 39-38 tahun. Amin, saudara. Dan sejak saya mengalami kasih Tuhan sampai hari ini tidak berubah. Tiap hari ada belas kasihan Tuhan, tiap hari ada kebaikan Tuhan, tiap hari saya terima dan saya rasakan, tiap detik, tiap waktu, tiap tarikan napas saya, karena kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah berubah, setia terus menuntun saya, setia terus menolong saya, setia terus membimbing saya, setia terus mengingatkan saya, saudara, setia terus mengampuni saya, setia terus merompak pikiran saya ini, setia terus supaya saya terus berjalan dalam kehendak. Haleluya. Setia terus membersihkan saya dengan firman-Nya, setia menyembuhkan saya, setia memulihkan saya setiap hari. Setiap kali saya datang sama Tuhan, Tuhan mengasihi saya. Kadang-kadang saudaraku, saya merasa saudara yang kasih Tuhan begitu besarnya, luar biasanya, saya tidak mampu menerima, saya hancur di hadapan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Amin. Gak sanggup menghadap hadirat Tuhan itu, baiknya Tuhan. Nah, saudaraku, firman Tuhan berkata banyak sekali tertulis ayat firman Tuhan dalam kitab Mazmur Daud tentang bersyukur. Karena penulis Mazmur ini sangat menyadari akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ketika kita sadari keadaan kita manusia yang hanya setitik debu, namun oleh belas kasihan Tuhan, kita diangkat dan dilayakkan untuk menerima kegenapan firman Tuhan dan mendengar dan menjawab permohonan doa kita. Hati kita bersyukur, itu satu ungkapan terima kasih dari hati yang mengalir ke mulut kita dan perbuatan kita. Amin. Mazmur 111 ayat 1. Mazmur 111 ayat 1. Saya bacakan kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Amin. Nah, artinya saudaraku, bersyukur kepada Tuhan itu bukan di gereja saja, lingkungan orang benar, tetapi dalam jemaah. Artinya dalam dimanapun kita berada, di semua tempat, di jemaat yang banyak manusia di tengah-tengah, banyak manusia, ya, 1 juta umat, begitu ya, saudara. Semua, manapun kita berada, saudara, kita percaya, saudaraku, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, bersyukur kepada Tuhan
sebab Ia baik bahwasanya untuk selamanya kasih setianya kepada kita. Ia menunjukkan kasih setianya sehingga kita mengatakannya di lingkungan orang banyak. Bersyukur pada segala keadaan dan tempat dan siapapun dimanapun kita harus bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita harus tahu bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Harus tahu bersyukur kepada Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan kita ada di tempat ini. Karena belas kasihan Tuhan kita ada di sini. Karena belas kasihan Tuhan, saudara dan saya bisa dilayakkan oleh Tuhan. Kolose 3 ayat 5 berkata, Kolose pasal 3 ayat 5. Saya bacakan pada saudara. Saya ulangi, Kolose 3:15. Saya sudah menuliskannya di bawah ya. Kolose 3:15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat 15. Amin. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Paulus yang memerintahkan jemaat di Kolose agar tahu bersyukur karena sudah terpanggil bisa bersatu dalam tubuh Kristus. Saya dan saudara, kita bersyukur karena kita bersatu dalam tubuh Kristus. Ada amin? Saya bersyukur karena ada saudara bagian dari tubuh Kristus. Amin, saudaraku. Haleluya. Cinta keluarga Tuhan ini bersatu teguh semuanya. Mereka mengasihiku, kukira jadi bahagian keluarga besar ini. Nah, kita bersyukur kita dipanggil menjadi bagian keluarga Allah. Menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Kalau tidak ada saudara, saya tidak ada di sini. Saudara adalah orang yang membentuk saya sehingga hati saya makin hari makin dibaharui. Amin. Saya adalah orang yang membentuk saudara. Bersyukur ada saudara. Amin. Sehingga kita bisa saling membentuk. Hati kita makin hari makin terbentuk sesuai dengan hati yang Tuhan sudah berikan. Saya katakan, kalau saudara contohnya orangnya kurang rapi, itulah dulu berpakaian kurang rapi, maka ketika saya melihat pakaian saudara kurang rapi, saya akan katakan, rapikan pakaianmu. Mungkin saudara akan berpikir, ibu ini pakaianku pun diurusinya. Haleluya. Tetapi dengan demikian saya merasa saya sudah mengurus saudara, lalu saudara menjadi orang yang rapi. Sebaliknya demikian juga terhadap saya. Amin. Nah, kita bersyukur. Kalau tidak ada saudara, saya pun tidak terbentuk. Kalau tidak ada saya, saudara pun tidak terbentuk. Jadi itu sebabnya bersyukurlah. Paulus berkata, ya kita sudah dipanggil untuk menjadi satu dalam tubuh Kristus, saling menasihati, saling menegur, saling memberkati, saling mendoakan, saling bergandengan tangan, saudaraku, sehingga kita ada dalam satu bangunan tubuh Kristus yang disempurnakan menjadi tubuh Kristus. Yesus adalah kepala gereja, kita adalah gerejanya Tuhan, tubuh Kristus. Amin. Satu, tidak ada satu dengan yang lain perbedaan, saling melengkapi. Ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang mulut, ada yang hidung, ada banyak saudaraku, ya, organ-organ dalam tubuh Kristus saling membutuhkan. Amin. Sehingga kita saling melengkapi. Bersyukurlah ada si B. Bersyukurlah ada orang yang menegur kita. Bersyukurlah ada orang yang mengasihi kita. Haleluya. Nah, kalau saudara belum tahu bersyukur, pulang dari tempat ini, saudaraku, katakan kepada kiri kananmu, jangan sentuh dia, katakan kepadanya, aku bersyukur karena kau. Nah, ini dia. Amin, saudaraku. Kalau pulang dari tempat
tempat ini, tapi langsung dipraktekkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, haleluya. Masih ada yang di sini? Iya. Puji Tuhan, saudaraku ya. Jadi kita saling memberkati, amin. Bau-baunya responnya terhadap firman Tuhan selalu begitu. Ya, haleluya. Ya, ada yang kurangnya, ada lebihnya. Tapi itulah saling melengkapi. Amin. Nah, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Firman Tuhan berkata, jangan bersungut-sungut atau menuntut karena masih ada hal yang belum baik. Kalau selama ini pun dan sampai saat ini sudah banyak yang baik dianugerahkan Tuhan, bersyukurlah. Haleluya. Udah banyak yang baik. Kenapa yang nggak baik itu yang kita lihat? Amin. Kalau belum baik, bersyukurlah hari ini. Ternyata masih ada orang, kenapa dia anak Tuhan, klien Tuhan, sesama anak Tuhan, masih seperti bersyukurlah. Syukur ada dia membentuk kesabaranku, membentuk aku untuk bisa bersuka cita. Haleluya. Terima kasih Tuhan ada Nancy gitu. Terima kasih Tuhan ada Pistio. Terima kasih Tuhan ada Pia. Haleluya. Terima kasih Tuhan ada Robert yang penuh kesabaran kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan gitu. Amin saudaraku. Nah saudara kasih muncul dia. Ketika muncul karakter kita aslinya, ketika bertemu dengan orang yang membentuk kita. Amin. Amin saudara. Jangan berpikir di dunia ini semuanya orang saudaraku mengerti kita. Untuk mengerti orang lain itu ditujukan Tuhan orangnya. Amin. Mazmur 54 ayat 8. Mazmur pasal 54 ayat 8 kita baca sama-sama saudara. Dapat 1, 2, 3 ya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. Ucapan syukur itu adalah korban. Kalau kita berterima kasih kepada orang yang sudah menolong kita, wajar. Kalau kita bersyukur karena Tuhan sudah menjawab doa kita, wajar. Tapi ada korban yang Tuhan mau. Mazmur berkata, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Korban itu artinya saudaraku ada yang terkurang dari diri kita, belum dipenuhi, tapi kita sudah mempersembahkannya. Mengertikah saudara? Belum dipenuhi, tapi kita sudah mengucap syukur seakan sudah dipenuhi. Belum diberikan, tapi kita sudah memberi ucapan syukur kita, mempersembahkannya kepada Tuhan. Amin. Seakan kita sudah menerimanya. Ini langkah. Amin saudaraku. Orang belum dapat jodoh, belum nampak batang hidungnya, belum ada PDKT, tapi dia persembahan ucapan syukurnya ke rumah Tuhan. Kenapa? Saya percaya Tuhan pasti kasih saya jodoh. Contohnya belum dapat pekerjaan saudara, ya tapi ya sudah membawa korban ucapan syukurnya. Kenapa? Udah dapat pekerjaan ya? Belum, tapi saya percaya saya dapat pekerjaan. Amin. Belum bertunangan, tetapi ya sudah memberikan korban ucapan syukurnya. Oh udah bertunangan ya, udah jadian kan, udah kapan menikahnya? Belum bertunangan, seakan saya sudah bertunangan. Amin. Amin. Nah ini korban. Amin saudaraku. Mungkin hal yang lain juga, nilainya belum nampak bagus, tapi saudara kita sudah bersyukur, terima kasih Tuhan karena nilaiku sudah baik. Ya saudaraku, haleluya. Minggu lalu saya lakukan itu. Terima kasih Tuhan karena kami tidak antri, kami percaya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Walaupun tadi waktu pergi
jalannya antri, betul pulangnya tidak antri. Jadi ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dari ucapan syukur kita, saudara, saya mengatakan pada saudara, kalau orang udah bayar duluan barangnya belum ada, maka cepat-cepat kita berikan barang itu. Amin. Kalau ada orang pesan sama kita barang, contohnya saudara yang pesan lagi bisnis online ya, jualan online sekarang, ya, ini uangnya ya, amin saudaraku. Ya, beberapa waktu yang lalu begitu saudaraku, saya pesan, saudara, barang belum saya lihat, bentuknya pun belum saya lihat, jenisnya belum saya lihat, tapi ada teman saudaraku berkata, oh ada barang yang seperti ini, ya, dia katakan saudaraku untuk termometer ukur suhu. Nah saudaraku, saya tidak kenal orang itu, saya tidak tahu siapa dia, saudaraku, yang saya pesan barang itu. Tapi karena dikatakan dia hamba Tuhan, nah saudara dikasih Tuhan, saya langsung minta nomor rekeningnya. Dia kasih nomor rekeningnya, orangnya saya tidak kenal, kirim ke nomor rekeningnya, barang ada. Amin, datang barangnya. Saya mau katakan pada saudara, sulit bagi kita bila kita tidak mengenal orang, kirim rekeningnya, nomor rekening, lalu kita langsung saudaraku bayar lunas di rekening orang. Kita nggak tahu zaman sekarang, tetapi seperti itulah kira-kira. Bayar dulu baru dapat. Amin. Itulah korban. Senyum dulu. Minggu lalu ujian yang kita lewati ya seperti ini. Kebanyakan orang yang lulus ujiannya, kenapa? Dia pakai firman Tuhan, beri maka kepada maka diberi, ya kalau ada uang nanti baru. Firman Tuhan itu pun nggak dimintanya kalau nggak ada. Iya, nanti kalau sudah ada pasti ku beri. Nah, beri dulu, beri dalam tanda kutip bukan hanya uang, tetapi sukacita dulu, baru sembuh. Jangan sembuh dulu, tunggu sembuh dulu baru sukacita. Sukacita dulu, baru diberikan keinginan. Amin. Kalau panjang wajah kita ini menantikan, saudaraku, haleluya, menanti wajah, menantikan berkat Tuhan itu, wajah kita ini panjang, gak sukacita, yang memberikannya pun malas. Seperti saya katakan tadi, bayar dulu baru ada barang. Sukacita dulu baru diberikan. Sukacita dulu, sakit pun disembuhkan. Amin. Itu ujian kita minggu yang lalu. Walaupun kebanyakan orang, ya, bukan hanya kebanyakan, ya, realitanya, kenyataannya dalam kehidupan kita, saudaraku, adalah dapat dulu baru sukacita. Senyum ke kiri ke kanan, udah terjawab doaku. Nah, saudaraku, mari kita belajar dari firman Tuhan. Ketika kita sudah melakukan bagian kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan, maka apa yang menjadi keridhaan hati kita diberikan oleh Tuhan. Amin. Anggaplah itu korban kita dulu. Haleluya saudaraku. Nah, saya katakan pada saudara, ketika saudaraku, di dompet saya uang tinggal 50.000. Kemudian saya belikan saudaraku, saya mengunjungi, saya berikan, habiskan saudara, kasih untuk orang yang saya mau kunjungi. Kemudian saudara yang kasih, saya pulang saudaraku, dia kasih saya sebanyak, beli beras tadi 50.000 lagi. Amin saudaraku. Saya berpikir begini, ini bukan korban namanya, ini balas membalas. Kok dia tahu harga berasnya segitu? Amin. Nah saudara kasih Tuhan, ini balas membalas. Saya masih pengen lagi, mana lagi tempat yang saya mau korbankan lagi, supaya jangan dibalas lagi. Jangan orang itu yang balas, tapi Tuhan yang balas. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan balas, dia tidak cuma kasih 50.000. Amin. 30, 60, 100 kali ganda. Nah makanya saya, kalau nanti dibalas orang itu lagi, ya masih sebegitu lagi. Jadi tunggu dulu. Amin saudara. Nah sering sekali dalam kehidupan kita kenyataannya berat untuk bersyukur, berat untuk membayar duluan. Mari belajar.
Bayar dulu, baru terima barang. Amin. Bersyukur dulu, baru yang diinginkan hatimu, doamu dijawab Tuhan. Ada sukacita melimpah dalam hidup kita. Kalau kita ada hari ini itu karena belas kasihan Tuhan. Kalau kita ada hari ini layak itu karena anugerah yang diberikan Tuhan, karena hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan kepada kita. Nah, kenapa kita nggak bisa bersyukur kepada Tuhan? Amin. Amin. Apa rupanya dalam hidup kita yang bisa kita buat kalau Tuhan tidak berbelas kasihan? Amin. Ucapan syukur itu suatu korban yang menyenangkan Tuhan. Bersyukurlah selalu walaupun keadaan kita belum seperti yang kita inginkan. Tapi sadarilah ketika kita mengucap syukur, maka keadaan kita akan jauh lebih baik. Amin. Hati yang sudah dibaharui dan yang sudah dipulihkan pasti selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena hidup bersyukur itu mampu menikmati hari-hari yang baik. Bersyukurlah. Amin. Amin. Kalau kita tahu bersyukur, saudaraku, maka kita bisa menikmati yang baik yang sudah diberikan Tuhan. Coba lihat orang yang kerjanya bersungut-sungut. Di Alkitab menerangkan, udah keluar dari Mesir mereka bersungut-sungut, nggak sampai ke tangan-tangan. Udah diselamatkan, udah diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, sehat, udah banyak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan diberikan Tuhan. Hal-hal yang memang tadinya pun kita rasa kita nggak bisa mungkin mencapainya. Saudara, udah banyak kebaikan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan, nggak bisa kita nikmati. Kenapa? Karena kita fokus pada yang kurang. Kenapa mesti begini? Kenapa mesti begitu? Kenapa mesti begini? Kenapa? Mungkin semuanya iya. Saudaraku, nikmati apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Amin yang kurang. Amin. Nikmati apa yang sudah diberikan Tuhan baik dalam hidup saudara. Amin. Itu tanda hati bersyukur. Haleluya. Itu tidak bersungut-sungut. Itu tidak menuntut. Amin. Amin. Ya. Kalau hati bersyukur itu menikmati, makan bersyukur. Apa yang dimakan bersyukur. Bisa melakukan yang lain bersyukur. Semuanya bersyukur. Apa yang ada kita syukuri. Amin, saudaraku. Dan dengan bersyukur itu, maka semua akan lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Nah, praktekkan dalam hidup saudara. Ketika saudara bersyukur dan ketika saudara bersungut-sungut, mana lebih baik ke depannya? Bersungut-sungutlah lebih baik, ya bersungut-sungutlah. Alkitab menerangkan bersyukur. Amin. Tentunya bersyukurlah lebih baik. Seperti saya katakan tadi, itu korban. Bayar dulu, pasti datang barang. Amin. Berikan dulu, pasti dijawab oleh Tuhan. Korbankan dulu syukur saudara kepada Tuhan. Amin. Pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, inilah hati yang sudah dibaharui, yang mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku, akan selalu diberikan Tuhan, akan selalu diberikan Tuhan kemurahan dengan hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Sama seperti kita, kalau kita sudah bayar duluan, orang lain pasti memberi barang. Demikian juga, tunggu waktu Tuhan. Menantikan Tuhan itu dengan bersyukur, menantikan Tuhan itu jangan bersungut-sungut, menantikan Tuhan itu dengan bersukacita, menantikan Tuhan itu dengan menumbuhkan Tuhan Roh Kudus kita. Maka ketika kita melewati semuanya itu, kita mendapatkan pergandaan dan peningkatan. Kenapa? Dengan waktu dan proses itu, hati kita terbentuk, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Orang yang sudah mengalami belas kasihan Tuhan pasti bisa bersyukur. Mari kita bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan, saudaraku. Kita bersyukur sebab Tuhan baik, bahwasanya Engkau selamanya kasih setianya.